Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita ketika kita membeli sesuatu atau mencari barang tertentu di toko, supermarket, atau di pasar, tentu kita seringkali akan melihat label atau merek atau sesuatu yang kemudian menjadi ciri atau penamaan atas barang yang kita cari. Nah, dengan label itulah kemudian memudahkan kita untuk menemukan yang kita butuhkan dengan cepat. Namun ketika label yang biasanya kita lakukan kepada barang-barang itu kemudian diletakkan kepada manusia, itu menjadi masalah tersendiri. Labeling adalah sebutan bagi orang atau sekelompok orang yang kemudian diberi cap tertentu, seolah-olah itu kemudian melekat pada orang atau sekelompok orang itu dan membuat orang yang memberikan label itu menetapkan ciri-ciri tertentu atas yang bersangkutan. Nah, hal ini justru kemudian menjadi hambatan di dalam berelasi. Karena labeling yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang tertentu itu akan membatasi apa yang kemudian menjadi perkembangan dari yang bersangkutan. Yohanes pasal yang ke-9 ketika ada orang buta sejak lahirnya, pada dirinya dilekatkan label bahwa ia adalah orang berdosa. Pada zaman Tuhan Yesus, ketika orang berdosa, seringkali dia akan mengalami peristiwa buruk dalam hidupnya. Tetapi yang kemudian menjadi salah kaprah adalah ketika ada peristiwa buruk, kemudian cap berdosa itulah yang diberikan. Label orang berdosa itulah yang kemudian muncul dalam hidup keseharian. Sehingga para murid pun di awal bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jadi labeling orang berdosa ini begitu saja melekat pada orang buta itu karena ada peristiwa buruk terjadi pada dirinya. Ketika Yesus kemudian melakukan mukjizat kepada dia, bahwa karya Allah dinyatakan kepada semua orang, karena mukjizat yang dihadirkan Yesus membuat dia bisa melek, masih terjadi perdebatan antara orang buta ini dengan orang-orang Farisi yang masih memberikan label kepada dia. Nah, itu yang kemudian menghambat penerimaan orang-orang Farisi itu kepada si buta yang sudah mengalami pemulihan. Ketika terjadi diskusi di antara mereka, maka ketika si buta menjelaskan bahwa Yesus melakukan mukjizat dan bahwa dia memahami label orang berdosa pun mau diletakkan kepada Yesus, dan si orang buta ini memberikan pemikirannya bahwa kalau dia orang berdosa tentu mukjizat akan jauh dari hidup Yesus. Tetapi kalau Yesus sudah melakukan mukjizat, memelekkan orang buta sejak lahirnya, berarti dia adalah orang yang datang dari Allah. Tetapi sekali lagi, orang-orang itu tetap kekeh dengan labeling yang dia lakukan. Di ayat 34 mereka mengatakan, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Dan itu yang kemudian menutup
perkembangan baik pada diri orang-orang itu karena label yang mereka tetapkan sendiri. Nah, saudara, bukankah dalam kehidupan kita seringkali kita juga melakukan labeling terhadap orang tertentu atau sekelompok orang tertentu yang kemudian menghambat relasi kita dengan mereka. Karena cap itu sudah terlanjur diberikan. Labeling itu kita lekatkan begitu saja kepada yang bersangkutan dan membuat kita sulit untuk melihat bahwa perubahan mungkin terjadi pada orang itu. Dan kalau kita masih mempunyai banyak labeling terhadap orang tertentu atau sekelompok orang tertentu, dan kemudian ternyata Tuhan membuat mukjizat mengubah orang-orang yang bersangkutan, maka yang akan mengalami hambatan untuk penerimaan adalah diri kita sendiri. Sebagaimana orang-orang Farisi pada saat itu sulit menerima perubahan dalam diri si buta, bahwa Yesus sudah melakukan mukjizat di dalam hidup ini, dan itu menghambat perkembangan iman mereka, perkembangan relasi mereka. Mari kita tinggalkan kecenderungan memberikan label-label tertentu kepada orang-orang di sekeliling kita, supaya kita lebih mudah di dalam mengalami pertumbuhan, supaya kita lebih mudah menerima perubahan dan membangun relasi yang lebih baik dengan siapapun juga, karena kita membebaskan diri dari segala macam label yang kita letakkan kepada siapapun juga. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.